pagi Bapak. Pagi. Nah, sesuai dengan janji saya kemarin, hari ini kita bertemu lagi ya Pak. Iya. Masih ingat dengan nama saya Pak? Masih Mbak Milani. Iya, betul sekali Pak. Nah, bagaimana Pak, latihan apa saja yang sudah Bapak lakukan? Tadi malam saya udah coba pukul bantal sama buat menolak sama teman saya yang menyuruh saya Mbak. Ya, betul, baik sekali Pak. Apa yang Bapak rasakan setelah Bapak melakukan latihan itu? Saya lebih bisa mengontrol rasa marah saya dan teman saya juga bisa menerima itu Mbak. Terus apakah rasa marahnya masih sama Pak atau tidak? Lebih reda. Lebih reda. Nah, Bapak masih ingat bagaimana berbicara dengan baik saat sedang marah? Masih Mbak. Ada 3 cara, yaitu meminta, menolak, dan mengungkapkan dengan bahasa yang baik dan nada yang lemah lembut gitu Mbak. Nah, betul sekali Pak. Jadi ada cara lain yang belum Bapak ketahui mungkin ya untuk mengontrol rasa marah Bapak, yaitu dengan beribadah. Hari ini kita akan mencoba belajar mengendalikan marah dengan cara beribadah atau pendekatan spiritual Pak. Tapi sebelum kita mulai, boleh saya tahu Pak, apakah Bapak masih mengingat metode apa saja yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya untuk mengatasi rasa marah? Ini Pak, enggak ya? Langsung aja kontrak. Aku ngomongin ini. Baik Pak, hari ini kita akan belajar cara lain untuk mengendalikan rasa marah Bapak, yaitu dengan pendekatan spiritual seperti ibadah. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, tujuannya itu supaya Bapak lebih dekat dengan Allah melalui sholat, menjadi lebih tenang, lalu meminta perlindungan kepadanya dan berdoa dalam keadaan apapun Pak. Berapa lama Bapak mau berbincang dengan saya? 5 menit aja Mbak. 6 menit saja, baik. Tempatnya di sini saja ya Ya. Pak. Ya. Jadi Pak, mengontrol rasa marah dengan pendekatan spiritual adalah upaya untuk mengelola emosi marah melalui praktik dan keyakinan spiritual. Ini melibatkan penggunaan ajaran agama Pak, meditasi atau refleksi diri untuk menenangkan pikiran, meredakan ketegangan, dan mengembangkan kesabaran, serta pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan orang lain. Tujuannya mengontrol rasa marah dengan pendekatan spiritual untuk mencapai ketenangan batin, meningkatkan kesadaran diri Bapak, dan memperkuat hubungan dengan Tuhan serta dengan sesama. Nah, yang perlu kita siapkan Pak, yaitu air untuk berwudu, sajadah, dan Al-Quran. Nah, sebelumnya saya mau tanya Pak, kalau sebelum kita beribadah, apa yang kita lakukan Pak? Wudhu. Wudhu, betul sekali. Kita harus wudhu secara runtut, mulai dari membasuh tangan sampai dengan mencuci kaki Pak. Nah, kemudian setelah wudhu, kita harus menyiapkan sajadah. Kemudian Bapak bisa sholat. Nah, setelah sholat, Bapak bisa melanjutkan dengan berzikir Pak, supaya hati lebih tenang. Nah, yang harus disiapkan dalam berzikir itu, Bapak itu harus mengucapkan Subhanallah 3 kali, kemudian Astagfirullah 3 kali, dan Alhamdulillah 3 kali. Coba Bapak praktekkan. Ya, tadi kita harus wudhu terlebih dahulu, terus sholat, dan itu lanjut ke zikir. Tadi harus mengucapkan Subhanallah 3 kali, Astagfirullah 3 kali, dan Alhamdulillah 3 kali. Gitu Ya, Mbak. bagus sekali. Nah, semisal nih Bapak lagi merasa sangat marah, Bapak bisa berhenti sejenak, lalu duduk dengan nyaman, kemudian tarik nafas dalam-dalam. Nah, kemudian dihembuskan. Jika masih merasa tegang, Bapak bisa mungkin berbaring dengan posisi rileks. Jika belum tenang juga, itu Bapak bisa mengambil wudhu, kemudian sholat dan berzikir. Gitu ya Pak? Ya Mbak.
Bagus sekali Pak. Bagaimana kalau latihan ini kita masukkan ke dalam jadwal latihan Ya, Pak? boleh. Nah caranya Bapak masih ingat? Masih. Masih, bagus sekali. Caranya ini ada kolom M, Kolom M. kolom P, sama T. Ya. Nah, karena hari ini saya itu dibantu sama perawat, sama Ya. mbaknya, maka diisi kolom M. Ya, bagus sekali. Bapak masih mengingatnya. Ya, Nah, karena sudah selesai, saya mau tanya Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita belajar cara ketiga tadi? saya lebih lega dari hari kemarin karena dengan ini saya bisa mendekatkan kepada diri saya ke Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bagus sekali Pak. Coba Bapak sebutkan kembali cara beribadah yang barusan kita belajar Pak. Ya, yang pertama, kalau semisal rasa marah mulai muncul, saya harus duduk terlebih dahulu dengan tenang. Ya. Dilanjutkan saya mengambil air wudhu, berkumur-kumur sampai mencuci kaki saya, lalu saya mengambil sajadah, lalu melaksanakan sholat, dan lalu berzikir. Tadi harus bilang astagfirullah, alhamdulillah, dan subhanallah Ya, selama bagus 3 kali. Jumlahnya 9. Bagus sekali Pak. Nah setelah ini coba Bapak lakukan sholat sesuai jadwal yang sudah dibuat ya Pak. Bapak mau berapa kali melakukannya? 5. 5. Ya. Nah karena kalau sudah besok kita bertemu lagi ya Pak. Ya, Mbak. Kita mau melihat sejauh mana Bapak melaksanakan kegiatan dan sejauh mana dapat mencegah rasa marah. Ya, Besok saya akan kembali lagi sekitar pukul 10 Pak. ya. Nanti waktunya 5 menit. 5 menit. Baik. Tempatnya di sini saja ya Ya. Pak. Kalau sudah cukup, saya